Baik, kita mulai saja ya, Pak Hebi. Siap langsung coach. Oke, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik, Yang Pak. Baik coach. Pak, Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik, ketemu lagi dengan saya dari pembelajaran kita di Sinkronus kedua untuk agenda ke-1 pada hari ini. Jadi hari ini pertemuan kita di agenda masih di agenda 1 di sinkronus kedua, di mana di sinkronus kedua ini acara kita tidak banyak, tidak ada paparan, tidak ada materi overview materi, tapi acara kita yaitu paparan ya, paparan tentang tugas asinkronus yang sudah kalian buat ya. Nah, kemarin ada 3 hari, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga di pembelajaran daring itu ada tugas asinkronus ya yang di kelompok dan individu gitu ya. Nah, untuk hari pertama itu tugasnya satu individu learning journal dan satu individu kelompok ya. Nah, untuk tugas learning journalnya sudah kita tidak usah paparan tugas learning journal ya, cukup saya saja yang melihatnya. Untuk tugas individunya, kita langsung saja ke tugas individu hari kedua, yaitu tentang analisis isu kontemporer, ya, analisis isu kontemporer. Jadi nanti silakan masing-masing kamu silakan coba dibuka tugas hari kedua itu, silakan dibuka. Nanti pada saat giliran paparannya tinggal memaparkan saja, ya. Oke, silakan dibuka. Kemudian nanti sebentar saja satu orang nanti memaparkan, ya, yang lain menanggapi, ya, yang lain menanggapi. Silakan dipaparkan. Langsung saja kita. Siapa yang mau memaparkan pertama? Yang tugas individu. Nanti kalau misalnya ada waktu memungkinkan, kita paparan juga tugas kelompok, ya. Kalau waktunya tidak memungkinkan, kita cuma batas tugas individu yang analisis isu kontemporer. Oke, baik. Oke, silakan. Atau kita kasih kesempatan ketua kelompok dulu ya maju. Setuju enggak? Setuju enggak kalau ketua kelompoknya dulu yang maju? Gimana nih? Cewek-cewek nih setuju dah, ibu-ibu nih. Setuju ya? Ya, oke, setuju. Oke, baik. Jadi kami persilakan ketua kelompoknya Muhammad Lutfi sebagai pembuka untuk paparannya tugas individu hari kedua, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Oke, Lutfi, silakan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Aril. Selamat siang Pak Hebi. Udah keluar ya, Pak Hebi masih ada. Selamat siang semuanya. Eh, Kali ini saya akan memaparkan analisis isu kontemporer di tempat kerja ya Pak ya. Tugas kita Ya. kemarin ya. Eh, dari dari bidang saya di Mhm. Dinas PUPR. Bidang bidang saya adalah bidang penataan ruang Pak. Mhm. Jadi isu-isu di dalam penataan ruang ini ada banyak sebenarnya Pak. Jadi kita ambil yang sekarang sedang terjadi aja, yang sekarang lagi banyak ditemui, yaitu ada 5 Pak. Saya simpulkan bahwa ada 5. Mhm. Terbagi yaitu masih banyaknya ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan Bisa ruang. dianu share screen, Lutfi? Boleh Pak, Dokter ya. Ya, biar yang sambil baca juga. Sambil mendengar, sambil membaca. Udah ada Pak? Oke, Ada ya? silakan. Oke. Ini yang pertama adalah masih banyaknya ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Pak. Yang kedua ini konflik
kewenangan dalam penataan ruang. Ketiga, belum optimalisasinya digitalisasi dalam peta tata ruang. Keempat, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk media informasi. Serta yang terakhir, kelemahan sistem pengawasan pasca izin penerbitan. Ini mungkin setelah ini ada penjelasannya masing-masing untuk berbagai isu tersebut. Mungkin saya langsung aja nih Pak, eh, ke isu pertama tadi ya Pak. Penataan ruang merupakan instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pemanfaatan ruang negara kita. Seperti rencana tata ruang wilayah, ini di setiap provinsi dan kabupaten itu memiliki rencana tata ruang wilayah, Pak. Jadi masing-masing uh, wilayah memiliki rencana sendiri, rencana yang lebih detail daripada rencana yang uh, pemerintahan di atasnya, Pak. Misal kabupaten lebih lebih detail daripada provinsi dan provinsi lebih detail daripada negara gitu, Pak. Dan ini satu lagi contohnya, Pak, rencana detail tata ruang. Biasanya kita kalau di kabupaten per kecamatan RDTR-nya nih, Pak. Tapi banyak banyak masih di lapangan yang belum sesuai sama rencana pemanfaatan ruang kita gitu, Pak. Lanjut ke yang kedua, untuk konflik kewenangan dalam penataan ruang, Pak. Jadi eh, saya contohkan aja misalnya nih, Pak ya. Si Presiden A maunya kita punya lahan sawah sekian gitu, Pak. Sedangkan di kabupaten tidak memiliki lahan gitu, Pak. Jadi harus disiapkan sekian hektar, sekian ribu hektar gitu untuk lahan tersebut. Nah, jadi adanya konflik kewenangan gitu, Pak. Dan nah, untuk yang selanjutnya digitalisasi peta tata ruang, Pak. Jadi yang tadinya kita pakai manual gitu, Pak, pakai kertas, uh, rencananya akan digitalisasi uh, di dalam sistem informasi di kabupaten itu, Pak. Itu juga di backup sama Kominfo kabupaten itu, Pak. Jadi itu juga yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai informasi sebelum melakukan kegiatan berusaha jadi, Pak. Selanjutnya yang bisa saya bacakan dulu, Pak. Persetujuan keseluruhan kegiatan pemanfaatan ruang atau biasa kita sebutnya PKKPR gitu, Pak. Itu adalah dasar dan syarat pertama kalau orang mau berusaha gitu, Pak. Misalnya mau mau buat usaha apa gitu, harus ada kegiatan kesesuaian ruangnya gitu, Pak. Jadi uh, informasi ini terkait syarat dan prosedur masih belum belum seluruh masyarakat paham dan mengerti gitu, Pak. Jadi butuhnya eh, penyampaian informasi melalui media sosial gitu, Pak. Dan yang terakhir, kelemahan sistem pengawasan dan audit. Banyak kenakalan gitu, Pak ya, kenakalan dari para pengusaha, penggerak di bidang usaha yang menyalahi aturan eh, penataan ruang gitu, Pak. Tadinya izinnya bangun ruko gitu sampai sampai berapa lantai cuman gitu kan, dan lahan parkirnya sekian, terus dihabisin tuh ke depan gitu sampai pinggir jalan gitu kan. Kan banyak kejadian gitu, Pak ya. Itu 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 juga kurangnya ke pengawasan dan kewenangan dari bidang kami, Pak, bidang tata ruang untuk melakukan penertiban tersebut karena Perda juga belum belum terlalu mengatur gitu, Pak, untuk penertiban ini. Selanjutnya dari kelima isu tersebut, Pak, berdasarkan materi yang Bapak sampaikan kemarin, saya analisis lah menggunakan teknik PKL ini, Pak. Aktual, problematik, kekhalayakan dan layak gitu, Pak. Dan isu-isu yang terpilih, maksudnya isu yang paling menjadi concern ialah isu pertama tadi, Pak, yang ini, yang eh, ketidaksesuaiannya rencana kita sama sama pelanggaran gitu, Pak, yang praktek orang yang
menyalahgunakan, ya tidak sesuai dengan penataan ruang gitu Pak. Hmm. Oh sorry Pak, tadi kan tiga ya, tiga dulu eh, isu yang terpilih, yaitu Hmm. isu pertama, Potong, isu ya. kelima yang apa, pelanggaran dari pengusaha tadi, dan yang Hmm. terakhir informasi dari media sosial gitu Pak. Hmm. Dan dilanjutkan ke analisis menggunakan metode urgensi, seriousness, dan growth tadi Pak. Hmm. Kenapa saya pilih di isu pertama Pak? Karena kalau kita biarkan ketidaksesuaian dari eh, rencana pemerintah tadi dan yang lain-lain itu berujungnya kepada ketidaksesuaian penataan ruang tadi Pak. Jadi antara antara tiga isu terpilih tadi, isu yang menjadi yang pilihan pertama ialah itu tadi Pak, isu pertama tadi. Boleh saya bacakan lagi nih Pak. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini meliputi beberapa aspek itu belum tersedianya RDTR digital Pak. RDTR digital ini harusnya udah terintegrasi gitu Pak ya. Seharusnya Ya. gitu Pak. Jadi Hmm. kalau orang mau bangun apa di sini, udah ada nih untuk apa daerah ini, untuk sawah kah, untuk perkebunan kah, untuk apa, harusnya Hmm. udah ada Pak. Tapi itu belum ada di digital gitu Pak. RDTR juga Hmm. masih dokumennya belum seluruh kecamatan ada gitu Pak. Selanjutnya namanya pengawasan lintas sektoral setelah izin keluar. Jadi sebenarnya untuk penertiban eh, perda gitu kan Pol PP sebenarnya Pak yang bertanggung jawab di kabupaten gitu. Hmm. Kegiatan kegiatan yang dikerjakan oleh bidang tata ruang adalah pendampingan gitu Pak, cuma pendampingan aja. Jadi eh, belum adanya kekuatan hukum tadi tuh Pak untuk pengawasan dan pelaksanaan penertiban. Dan nomor tiga, ketidaksinkronan data spasial antar instansi. Contohnya gini Pak, antar Hmm. instansi misalnya PUPR dan ATR gitu Pak ya, ATR BPN. Hmm. Di di ATR BPN lokasi ini untuk perumahan permukiman gitu Pak, permukiman perkotaan gitu. Masih di Hmm. tata ruang di PUPR masih untuk perkebunan gitu Pak. Jadi masih belum belum cocoknya data data yang data spasial itu, data antar instansi tadi Pak. Eh, Hmm. Selanjutnya ketidaktegasan sanksi hukum bagi pelanggar yang sudah terdeteksi Pak. Ini sebenarnya nggak tahu Pak ya, kita kita kalau sanksinya itu memang sudah ada gitu, tapi penerapan sanksinya belum belum terlalu Hmm. jelas gitu Pak. Dan terakhir rendahnya kesadaran masyarakat untuk cek data tata ruang di Gistaro sebelum membangun. Jadi masyarakat nih kalau bangun ya bangun aja gitu Pak, nggak mikirin ini buat apa gitu kan. Padahal itu Hmm. semua udah diatur di Perda gitu Pak. Jadi untuk ini untuk mendukung semua aspek ini Pak, Hmm. yang paling utama ialah belum tersedianya DTR ini. Jadi percuma Pak. Jadi kalau masyarakat udah sadar, masyarakat udah mau, RDTR-nya belum belum benar nih. Kita masih masih salah juga ke depannya Pak. Terus kita mau penertiban, kita cek RDTR-nya. Oh belum benar nih RDTR-nya. Masih kembali lagi ke RDTR itu Pak. Jadi paling paling mendesak dan paling harus pertama kali dilakukan ialah eh, penyelesaian eksplorasi untuk RDTR tadi Pak. Jadi rencana tata ruang per kabupaten per kecamatan itu harus segera dilakukan gitu Pak. Jadi nah ini yang untuk rekomendasi penyelesaiannya ya tadi Pak yang saya jelaskan barusan untuk akselerasi digitalisasi RDTR. Jadi selama acuan petanya belum terintegrasi, pelanggaran akan tetap terjadi Pak. Jadi kita bingung tuh mau pakai yang ini kah, pakai yang itu kayak gitu Pak. Hmm. Berikut untuk upayanya Pak adalah inventarisasi dan pembersihan data spasial agar sesuai dengan standar JIS Pak. IGT ini Pak sebenarnya informasi spesial tematik sama dengan JIS.
Oh ya, kayak Konversi GT. peta dari ya konversi peta analog ke format JIS, Pak. Jadi orang, orang udah bisa nih buka lewat handphone gitu kan, nggak perlu ke kantor PU lagi, nggak perlu ke kantor ATM lagi, bisa akses situs dari pemerintahan gitu. Selanjutnya ke sinkronisasi data RDTR digital dengan data yang telah disahkan dalam OS RBA. Jadi kadang-kadang gini Pak, eh, di OSS itu kan kalau sekarang Pak ya ke kendalanya kendala Pak. Aktivitas yang kita lakukan sekarang karena belum adanya RDTR itu, jadi uh, tim forum penataan ruang daerah itu harus harus melakukan penilaian manual Pak. Jadi setiap orang berusaha datang ke kami, di dicek dokumennya, disurvei lokasinya, dicek titik koordinatnya. Jadi kita harus harus manual gitu Pak, ke lapangan survei gitu. Terus selanjutnya percepatan penetapan peraturan kepala daerah. Jadi ya DPR tadi kan harus disusun per kecamatan dan diajukan untuk peraturan daerahnya Pak. Publikasi peta RDT interaktif. Nah, ini kalau di tata ruang Kabupaten Lahat Pak, sebenarnya kita udah memiliki portal untuk mengakses ini Pak. Tapi karena belum belum terlalu sempurna, jadi mungkin dan belum juga banyak yang tahu gitu Pak. Ada namanya kita si Petarung Pak, si Petarung, Sistem Informasi Penggiat Tata Ruang gitu Pak, untuk eh, mengakses peta-peta di Kabupaten Lahat gitu Pak. Dan yang terakhir penting ini penyebar luasan informasi untuk mengedukasi masyarakat Pak agar sadar betapa pentingnya penataan ruang. Jadi sebenarnya rekan-rekan ASN semua sebenarnya bisa berpartisipasi Pak untuk melakukan penyebar luasan ini karena mungkin 50% lah masyarakat yang paham, yang mengerti gitu kalau kalau kita mau bangun tuh harus tahu dulu kita bangun di mana gitu Pak. Nah, dan sisanya mungkin ya asal ada duit bangun, asal ada duit bangun gitu Pak. Mungkin Iya. gitu aja Pak gitu. Nah, jadi untuk terakhir nih mungkin eh, dari saya Pak, eh, untuk kendala utama di bidang penataan ruang ini ialah RDTR tadi Pak belum terintegrasinya data data spasial peta, data koordinat, data pola ruang wilayah di digital gitu Pak. Jadi eh, dengan implementasi langkah-langkah di atas tadi mungkin eh, diharapkan mendapatkan pemecahan solusi gitu untuk kedepannya agar agar berkuranglah pelanggaran penataan ruang, pemanfaatan ruang di Kabupaten Lahat khususnya gitu Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Muhammad Lutfi yang sudah memaparkan tugasnya ya, yang sudah memaparkan tugasnya sehubungan dengan asinkronus ya, dengan tugas asinkronus yaitu menganalisis isu yang ada di organisasinya. Nah, Lutfi dari PUPR ya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oke, baik. Sebelum saya tanggapi, silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan, siapa? Silakan, ada yang mau menanggapi? Kayaknya pemalu dia, Lutfi. Iya, malu-malu semua kelompok ini ya. Pemalu ya, semuanya pemalu ya. Iya. Oke, ini perlu saya pancing nih biar ini. Coba Muhammad Aska ya. Siapa satunya lagi, Pi? Kawan kamu tuh Muhammad Asap, Pak. Aska. Oh, Asep. Asap. Asik Asap. Pak. Asep, ya, anak seribu pulau. Asep. Ya, Pak. Ya, Asep, gimana Asep menurut Asep? Asep dari mana, Asep? Dari Puskesmas Bumi Lampung, Pak. Oke. Kok Lampung? Iya namanya, Pak. Oh, namanya. Bukan di Lampung. Iya, bukan, Pak. Kecamatan apa itu, Asep? Ya, Kecamatan Kikim, Pak. Kikim Timur.
Oh, Kikim Timur. Oh, nama tempatnya itu Bumi Ah, Lampung. Oke, 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 Bumi oke. Lampung, Pak. Oh ya, Kikim Timur ya. Oke, Ya, Pak. Sep, gimana Sep? Menurutmu Sep? Menurut Asep itu sudah bagus, Pak. Tapi mohon maaf, Asep kan bukan bagian dari PPR. Enggak, Jadi tapi lihat banyak itunya yang aja, belum lihat. mengerti. Enggak usah dilihat dari segi substansi. Oh, Nah, misalnya kalau kejelasan se isunya gitu, redaksi isunya gitu. Maksudnya itu. kalau menurut isinya, Pak, sudah jelas, Pak. Sudah bagus isinya, Mm-mm. sesuai Mm-mm. yang terjadi di lapangan. Mm-mm. Penjelasan dari Kak Lutfi juga sudah sangat jelas dan mudah dipahami, Mm. Pak. Oke. Oke. Isu-isunya gimana menurutmu? Kalimat-kalimat isunya gimana? Sudah bisa menggambarkan isu atau permasalahan? Sudah cukup bisa menggambarkan, Pak. Oh, sudah cukup bisa ya. Cukup bisa Ya, ya. Cukup. ya, Oke, Pak. oke. Oke, baik. Terima kasih, Asep. Coba Lutfi Ya, ditanyakan lagi, sama-sama, Lutfi. Pak. Coba Lutfi ditanyakan lagi. Oke, jadi pertama Lutfi mengambil 5 isu dulu ya, Lutfi. 5 isu ya, dapat ya. Atau berapa isu? 5 isu Lima, Pak. ya. Pertamanya Lima, lima. lima ya. Ya, Ya, Pak. jadi coba kita lihat. Bentar, Lutfi, belum kelihatan. Nah, oke. Nah, itu ada 5 ya. Oke. Heeh. Nah, kalau kita lihat isu-isu ini yang lain gimana? Apakah sudah Lutfi ditempatkan di penata laksana agraria dan tata ruang? Jabatannya ya, calon penata laksana agraria dan tata ruang. Ditempatkan di Dinas PUPR di bidang apa Lutfi? Bidang tata ruang ya? Apa bidang Ya, apa? Pak. Bidang Oh, penataan ruang, Pak. Jadi, bidang penataan ruang ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari isu-isunya ini, sepertinya ini sudah pas ini, sudah menggambarkan tugas Lutfi, gitu ya. Sudah menggambarkan tugas Lutfi. Kalau kita lihat sekilas dari, nah isi mendetilnya Nian, ya Lutfi yang lebih tahu kan, karena ini memang pekerjaan dia gitu ya. Nah kita hanya melihat dari luarnya secara secara yang kasat mata yang di luar sudah bisa menggambarkan sesuai dengan tugas Lutfi, gitu ya. Oke, kemudian, nah kalau kita lihat di ya, oke, di kalimatnya, kalimat isu. Nah, yang pertama, ini ya jadi syarat isu itu kan harus ada masalah unsur masalah di situ, kemudian pernyataannya negatif, singkat, jelas, kemudian mengandung unsur permasalahan tadi ya. Jadi kalimatnya singkat, mengandung unsur permasalahan dan ada fokusnya. Fokusnya tentang apa? Oke, bisa juga ditambah lokus, tempatnya di mana. Oke, misalnya gini. Yang pertama, masih banyaknya ketidaksesuaian ya kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, ini contoh yang bagus ini. Jadi masih banyaknya ketidaksesuaian. Jadi di situ ketidaksesuaian itu bermakna negatif. Dan juga itu berhubungan dengan ada permasalahan di situ. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, artinya kan ada masalah di situ. Kenapa sampai tidak sesuai? Kalau sesuai kan tidak lagi masalah dia kan? Ya kan? Kalau sesuai itu lagi masalah. Jadi masalah itu kita membandingkan masalah atau isu itu kita membandingkan kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang ada di lapangan. Kondisi yang sebenarnya idealnya. Jadi misalnya Lutfi membandingkan kegiatan pemanfaatan ruang idealnya itu katanya dari paparan Lutfi itu tidak salah ya. Memang benar-benar digunakan untuk penataan ruang, pemanfaatan ruang. Nah, itu idealnya, tapi kenyataannya ada yang tidak sesuai. Nah, misalnya tadi kan kata Lutfi tadi, ini ada perkebunan, ada persawahan, ada pemukiman, misalnya itu. Tapi yang tidak sesuai di situ kata Lutfi tadi kan, dengan penjelasannya tadi. Oke, jadi ada sudah 2 tercover. Kemudian satu lagi fokus. Fokus yang Lutfi ini adalah kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi kegiatan pemanfaatan ruang. Nah itu fokusnya. Jadi Lutfi tidak menyoroti isu tentang kegiatan yang lain, tapi kegiatan khusus pemanfaatan ruang bukan kegiatan survei, bukan kegiatan penataan ruang, tapi kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu yang menurut saya. Ya.
Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konflik kewenangan dalam penataan ruang di Indonesia yang melibatkan tolak ukur tarik ulur antara kepentingan pusat, daerah, dan sektor-sektor tertentu. Ini juga bisa jadi isu, ya, bisa jadi isu. Nah, tetapi ada yang perlu dibenahi di sini, yaitu pernyataan negatifnya. Melibatkan tarik ulur kan itu masuk permasalahan itu kan, tarik ulur gitu ya. Nah, oke, ya, oke. Jadi diberubah jadi pernyataan negatif, ya. Yang di fokusnya Lutfi ini adalah konflik kewenangan dalam penataan ruang di Indonesia. Nah, itu yang jadi fokusnya ya. Yang jadi fokus utamanya adalah kewenangan penataan ruang di Indonesia. Oke. Ya, jadi saran saya Lutfi diganti dengan yang melibatkan itu diganti gini kalau saran saya. Masih terjadinya tarik ulur antara kepentingan pusat, daerah, dan sektor-sektor tertentu dalam konflik kewenangan penataan ruang di Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya Lutfi merasa ini sudah pas, silakan saja, ya. Jadi saya memberikan saran saja. Jadi kelihatan di situ ada pernyataan negatifnya dan ada unsur permasalahannya. Oke, pernyataan negatifnya apa? Masih terjadinya tarik ulur antara kepentingan pusat, daerah, dan sektor-sektor tertentu dalam konflik kewenangan dalam penataan ruang di Indonesia. Nah, oke, ya. Atau tentang konflik kewenangan dalam penataan ruang di Indonesia. Oke, kemudian belum optimalnya digitalisasi pada penataan ruang. Nah, kenapa? Kalau saya membacanya ini beranggapan bahwa sudah di digital, tapi hasilnya belum maksimal atau belum optimal. Kira-kira gitu, Lutfi ya. Artinya proses digitalnya sudah ada, tapi belum belum begitu maksimal gitu. Maksudnya gitu. Atau memang belum sama sekali di sini maksudnya. Belum optimal, jadi gini Pak, belum apa, kita udah ada wadahnya gitu, udah ada beberapa Hmm. isinya tapi belum semuanya gitu Pak. Nah, betul. Makanya kata saya benar lah kalimatnya belum optimalnya digitalisasi. Nah, gitu. Karena sudah ada tadi wadahnya. Artinya sudah ada proses digitalnya. Nah, tapi mungkin belum dimanfaatkan atau mungkin masalah penginputannya belum diinput semuanya. Seperti itu ya kira-kira saya menanggapinya. Saya memprediksinya kira-kira seperti itu. Kemudian kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai media informasi pemanfaatan ruang. Nah, ini juga sudah kalimat isu juga kurangnya negatif dan salah kan, pemanfaatan media sosial sebagai media informasi itu fokusnya, ya, kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai media informasi penataan ruang. Oke, kemudian kelemahan sistem pengawasan dan minimnya audit lapangan pasca izin diterbitkan. Ya, mungkin mungkin bisa diganti ditambah saja masih adanya seperti itu Lutfi, masih adanya kelemahan sistem pengawasan. Atau kamu soroti saja sistem pengawasan dan minimnya lapangan pasar yang diterbitkan belum dilaksanakan secara optimal. Bisa seperti itu. Nah, kalau saya lihatnya sebenarnya sama maksudnya itu. Ya, bisa saja. Bisa yang pertama tadi, alternatifnya terserah lebih bagaimana kan, masih adanya kelemahan sistem pengawasan dan minimnya audit lapangan pasca izin diterbitkan, atau tadi sistem pengawasan dan minimnya sistem pengawasan dan minimnya audit lapangan pasca izin diterbitkan belum dilaksanakan secara optimal. Nah, atau belum dilaksanakan secara maksimal, terserah yang mana. Oke, bagus Lutfi. Jadi ini kamu tadi Lutfi juga sudah cerita bahwa ini akan ada solusinya. Artinya ini bisa jadi Lutfi, ini bisa kamu simpan. Nanti pada saat ketemu coach nanti mau mulai membuat rancangan optimalisasi, ceritakan isu ini dengan beliau, dengan coachnya. Ya, oke. Jadi kalau ditanya siapa coachnya nanti? Siapa yang agenda 4? Bu ini ya, Bu Milda atau Bu Tuti atau Pak Parlindungan? Oke, Bu Milda lah ya. Belum tahu kamu ya? Kan ada di pembagian kelompok itu. Ada di jadwal Pak, tapi lupa Pak. Namanya siapa ini? Kalau tidak salah kamu ini, sebentar saya lihat. Kalau tidak salah kamu ini Bu Milda.
Besok kamu agenda 2 dengan Bu Dwi, agenda 3 dengan Pak Perlindungan, agenda yang keempat dengan Bu Milda. Nah, nanti pada saat pembimbingan pertama dengan Bu Milda setelah belajar agenda 3, coaching agenda itu, nah, bisa nanti misalnya Lutfi coba ceritakan apa yang akan kamu lakukan. Bisa saja Lutfi mengatakan, ini Bu, saya sudah mengidentifikasi yang ada 5 isunya. Nah, ini isunya 1, 2, 3. Nah, kalau kira-kira, kalau saran saya, kalau menurut saya sudah bagus lah kalimat-kalimatnya ya. Nggak banyak dikritisi lagi. Nah, mudah-mudahan nanti coachnya juga beranggapan seperti itu kan. Oke, nanti baru ini ada 5 isu sama seperti yang tadi lalu diceritakan. Dari 5 isu saya analisis, saya mendapatkan satu isu ini, kemudian saya ambil penyebabnya, saya analisis penyebabnya ini, baru nanti saya punya gagasan ide dari penyebab ini, saya punya gagasan ide mau melakukan ini gitu. Itu caranya, ya. Oke, makanya saya bilang kalau yang ke aku apa untuk agenda yang tugas ini nanti kalau misalnya menurut kalian sudah pas bisa nanti diajukan pada saat mau menulis rancangan aktualisasi nanti ya. Oke, coba scroll ke bawah Lutfi. Nah, dari situ oke, nah itu identifikasi isunya ya. Oke. Itu kayaknya deskripsi isu kali apa identifikasi isu. Deskripsi isu ada lagi Lutfi. Itu deskripsi Pak sebenarnya. Oh iya, iya. Gambarannya kan identifikasi kan sudah di Ya, atas tadi kan. Mengidentifikasi itu kan kita kayak menginventaris isu-isu kan. Nah, kalau deskripsi itu ini gambarannya kita menggambarkan oh isu 1 gambarnya seperti ini, isu 2 gambarnya seperti ini gitu. Ya. Oke, terus ke bawah lagi. Setelah ke bawah, kalau nggak salah saya minta penyebab ya. Oh, analisisnya langsung. Oke, analisis. Nah, dari analisis itu maka ada 5 dan 5 itu ranking 4 dan ranking 5-nya dihapus ya, di eliminate. Ranking 1, 2, 3-nya dimasukkan ke USG, betul? Kalau nggak salah tadi. betul Pak. Jadi Oke, analisis nah itu. oke dari USG itulah isu yang terpilih, isu pertama yang terpilih ya, yang tadi ketidaksesuaian tadi ya, ya ketidaksesuaian ya, apa tadi? Temuan ya. Oke, ketidaksesuaian, betul, ketidaksesuaian berkaitan pemanfaatan ruang. Nah, dari situ maka dilihat ini. Nah, ini bisa jadi penyebabnya ini Lutfi, yang kamu betul. Coba ke bawah lagi. Nah, itu bisa jadi penyebabnya. Oke, ada 5 ya. Nah, ada 5 penyebab, terus ke bawah lagi, baru nanti Lutfi punya gagasan apa nanti? Tadi ada tadi. Nah, rekomendasi penyelesaiannya. Nah, ini dalam satu kesatuan atau terpisah-pisah nanti, Lutfi? Maksud saya, dalam Gimana satu Pak maksudnya? kesatuan, maksudnya ini dalam satu kesatuan atau nanti terpisah-pisah. Satu kesatuan di sini maksudnya kegiatan 1 berkaitan dengan kegiatan dua ketiga, atau 1 ketiga, atau dia terpisah-pisah sendiri-sendiri Ini rencananya. berkaitan Pak sebenarnya sampai sampai dia jadi RDTR digital gitu Pak. Oh Jadi kan gitu. kita tuh nyusun RDTR itu manual dulu, nanti dinaikkan ke Mm-mm. pemerintah daerah, Mm-mm. disahkan baru dijadikan digital gitu. Mm-mm. Oke, 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 oke. Ya, jadi kamu inventaris, kemudian membuat peta, oke, kemudian baru membuat penyebarannya ya, dari edukasi. Nah, nanti pertimbangkan juga Lutfi, kalau seandainya ini kan banyak nih, sedangkan waktu kamu kan 30 hari nanti, ya kan? Di habituasi. Nanti pertimbangkan saja dibatasi ruang lingkupnya, di ruang lingkupnya, ya. Oke, jadi ruang lingkup itu bisa jadi ruang lingkup penataan ruang mungkin untuk wilayah Kota Lahat dulu atau kabupaten-kabupaten apa yang ada di Lahat, atau kalau keseluruhan keseluruhan kabupaten mungkin agak-agak repot ya, tidak tercover kalau cuma 30 hari kan. Oke, mungkin kamu ambil untuk wilayah Kota Lahat dulu gitu. Atau kecamatan Kota Lahat itu masuk kecamatan apa? Kecamatan Lahat ya, kecamatan ini dulu gitu. Itu maksud saya. Ya, supaya nanti tidak keteteran. Jadi dibatasi di situ ya. Kemudian juga tadi kata Luffy ada kegiatannya, ada mau mengajukan ke kepala daerah. Nah, mungkin juga dibatasi untuk 30 hari itu bisa jadi baru batas
inventarisasi dan pembersihan data dulu mungkin. Nah, gitu ya. Oke. Atau mungkin sudah sampai kedua, sudah sampai mengkonversi. Oke. Oke, untuk percepatan penetapan mungkin sudah agak agak repot kan karena itu kan waktunya lama kan. Artinya tidak kalau percepatan yang keempat itu kan harus semuanya terdata semua sekabupaten. Itu kan kira-kira benar nggak? Ya Atau betul saya Pak. salah? Ah gitu. Nah karena tadi Lutfi cuma batasi ke mungkin ke satu kecamatan atau kota lahar saja. Nah mungkin baru batas kegiatan satu atau kegiatan kedua atau batas kegiatan tiga. Oke, kalau seandainya nanti data, misalnya gini, kamu katakan membuat peta analog ke format JIS. Nah, itu harus datanya harus ada semua itu, data sekabupaten. Nah, mungkin tidak bisa itu lakukan di 30 hari. Ambil saja yang pertama, menginventarisasi dan pembersihan data dulu. Ah, gitu. Ya kan? Itu maksud saya. Saya kamu tidak keteteran. Kalau misal kamu ambil semua, 1 bulan nanti keteteran. Waktu terus berjalan, atau tidak selesai kan? Nah, biarlah kita batasi, kita ruang lingkupnya, tapi nanti ada hasilnya gitu. Sehingga nanti baru kita masukkan ke hubungannya ke Latsar nanti. Yang penting ini yang untuk kegiatannya gitu. Ya. Oke. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan atau Lutfi sendiri? Oke. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Lutfi, sudah bagus sekali paparannya, sudah jelas, sudah terarah, ya, dan isu-isunya juga sudah tergambar, gitu, isunya juga sudah tergambar. Nanti silakan diteruskan kalau mau diteruskan, kalau seandainya punya yang lain ya silakan saja, ya. Oke, yang penting sudah dapat gambaran kira-kira begini loh isunya, ginilah analisisnya, gitu. Begitu juga yang lain, bukan hanya Lutfi ya. Oke, dari paparan Lutfi kita juga bisa belajar, yang lainnya juga bisa belajar. Oke, baik selanjutnya siapa lagi? Silakan. Tidak ada yang berani maju ya. Oh ya sudah, Prima, silakan Prima Resen, silakan Prima. Prima sebagai apa Prima? Jabatannya. Assalamualaikum Pak. Prima sebagai Waalaikumsalam. perekam medis terampil Di? izin di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Pak. Oh ya sudah Lahad. Ya, Prima mau paparan atau mau bertanya? Mau paparan biar sekalian dikoreksi kesalahannya di mana gitu Pak. Oke, Soalnya boleh, boleh, beda boleh. tampilannya dengan Kak Lutfi Iya tadi. betul. Lutfi kan orangnya orang teknis namanya ya. Oh Iya, iya. oke. Sedangkan kamu tuh biasanya itu fungsional itu orang lapangan biasanya. Heeh. Ya, Jadi Pak kalau ya. ya silakan Prima. Nanti tolong dilihat ya, apakah sudah sesuai dengan jabatan sebagai perekam medis, kalimat-kalimatnya gimana gitu. Kan sudah belajar dari contoh saya menanggapi yang Lutfi tadi kan? Oke, silakan Prima. Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi Kak dan wabarakatuh. Ya. teman-teman untuk pemaparan analisis isu dari instansi sesuai penempatan Prima. Mm-mm. Pertama, Prima angkat isunya itu seperti komplain pasien yang terus meningkat terkait pelayanan di UGD. Kebetulan Mm. Prima ditempatkan di bagian UGD, Pak, di bagian admission Mm. UGD di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. Oke. Terus isu yang kedua, peningkatan jumlah pasien di instalasi gawat darurat itu sendiri. Yang ketiga, Mm. kerusakan fasilitas rumah sakit. Ngangkat isu yang ketiga ini karena terkait dengan eh, pemesanan kamar rawat inapnya, Pak. Jadi Mm. berhubungan dengan kerusakan fasilitas ruang rawatnya tersebut. Untuk isu yang keempat, terkait dengan dokumen pasien IGD yang menumpuk. Untuk isu yang kelima, tindakan anarkis keluarga pasien terhadap tenaga kesehatan. Nah, dari isu tersebut, dideskripsikan dari untuk isu yang pertama, pasien yang cenderung berkomentar negatif di media sosial terkait pelayanan yang ada dan dirasakan di rumah sakit
lahat itu sendiri. Untuk peningkatan jumlah pasien, deskripsinya terjadinya overload sehingga bed pasien full dan harus menunggu pengobatan di kursi. Artinya harus duduk di kursi sebelum bisa ke bednya itu sendiri, Pak. Untuk isu yang ketiga, dideskripsikan lewat beberapa ruang rawat inap yang mengalami kerusakan. Untuk yang deskripsi yang keempat, dokumen pasien IGD yang menumpuk seperti dokumen pemeriksaan penunjang pasien. Dan yang terakhir, emosional berujung pemukulan terhadap tenaga kesehatan di isu ini, yaitu petugas kesehatan di UGD-nya itu, Pak. Nah, dari isu tersebut, dicoba analisis dengan yang APKL. Pertama, isu yang pertama, aktualnya terlihat dari banyaknya tautan di media sosial. Untuk di problematiknya, berdampak pada tingkat kepercayaan pasien terhadap rumah sakit. Terus untuk kehalayakannya, rata-rata pasien dengan menggunakan jaminan BPJS yang berdampak untuk itu, Pak. Terus untuk kelayakan, bisa ditindaklanjuti dengan memberi reward karyawan sehingga lebih semangat. Kedua, peningkatan jumlah pasien di IGD itu dibuktikan melalui catatan ekspedisi pasien di IGD itu sendiri. Bisa di pasien catatan di per shift-nya kayak gitu, Pak. Terus yang berdampaknya pada tingkat kenyamanan pasien di Rumah Sakit Umum Lahat. Untuk usianya, tingkat usia itu dari anak-anak sampai lansia. Dan untuk kelayakannya tadi bisa ditindaklanjuti dengan edukasi terhadap pasien terkait prioritas penyakit di IGD bagi peserta BPJS. Untuk isu yang ketiga, dibuktikan dengan berkurangnya kapasitas kamar rawat inap atau VIP karena ada beberapa kamar yang bocor dan AC-nya mati. Terus yang berdampak pada tingkat kepuasan pasien rawat inap. Untuk kehalayakannya pasien rawat inap itu sendiri dan bisa ditindaklanjuti dengan renovasi. Untuk isu yang keempat, terlihat pada menumpuknya berkas pasien di area admission IGD, berpengaruh pada sempitnya ruangan dan terlihat tidak rapi. Dirasakan oleh petugas admission itu sendiri dan terlihat berantakan oleh pengunjung IGD. Bisa ditindaklanjut dengan perapihan dan memindahkan ke ruangan penyimpanan berkas. Dan isu yang terakhir terlihat dari banyaknya pembagian tautan di media sosial. Menyebabkan cedera, tuntutan, dan kerugian secara finansial. Beberapa tugas maaf ya Pak ya, yang berdampaknya itu kepada petugas kesehatan baik secara verbal ataupun non-verbal. Bisa ditindaklanjuti dengan memberi perlindungan kepada tenaga kesehatan. Untuk untuk USG-nya itu seperti yang ada di tampilan ini, kasus isu yang tertinggi ada di isu pertama, yaitu komplain pasien yang terus meningkat terkait pelayanan di UGD. Nah, dan ini adalah rangkuman dari isunya. Yang pertama, komplain pasien yang terus meningkat tadi. Dan yang kedua, tindakan anarkis keluarga pasien terhadap tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, peningkatan jumlah pasien di IGD. Dari isu prioritas tadi, tindakan yang disarankan untuk isu yang pertama, mendengarkan dengan empati, tunjukkan sikap profesional, dan klarifikasi masalah, serta follow-up dan evaluasi. Untuk isu yang kedua, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan yang berdampak. Yang ketiga, strategi antrian, manajemen tempat tidur secara waktu nyata, serta triase dinamis dan pemrosesan paralel. Untuk isu yang keempat, petugas melakukan koordinasi dengan pihak ketiga jika kerusakan merupakan tanggung jawab pihak ketiga atau kerusakan itu bisa ditanggulangi oleh petugas rumah sakit. Dan isu yang terakhir,
dilakukan dengan pemusnahan berkas pasien dengan tanggal pengobatan di atas 5 tahun. Sekian pemaparan. Oke, baik. Terima kasih kepada Prima. Prima ya? Betul, Prima ya. Ya. Oke, terima kasih pada Prima yang sudah memaparkan tugasnya, tugas asinkronus yang saya berikan. Silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Prima sebagai apa? Perekam medis ya. Ya, untuk sekarang itu di bagian Pak. Coba, maaf tadi suara terputus-putus, diulang lagi sebagai apa? Perekam medis, apa tadi? Jadi terampil untuk sekarang di bagian admission. Kok putus-putus suaranya ya? Saya tidak terlalu menyimak, mendengar ya. Perekam medis, Halo, ya betul. ya Ya. Pak. Coba tadi abang lagi perekam Di medis tadi putus-putus 2 kali tadi. Coba. uh, permedis terampil ditempatkan di admission IGD rawat inap. Oh, di admission. Oke, oke, oke. Oke, Iya Pak. pantas saya bingung tadi. Kok perekam medis tadi ini ya, ya berhubungan dengan ada tadi anarkis lah tadi ya. Ada yang mengamuk. Sadis-sadis isumu ya. Iya iya. Iya, karena betul Kak, Ngeri-ngeri karena sedap ya ditempatkan Lutfi di ya saya IGD isunya. kan. Iya, ya ada asap ngeri-ngeri sedap isunya ya. Iya, Iya. Iya, Pak. Tapi itu benar terjadi, Pak. Ah, betul betul ada ya. Iya. Iya, Pak. ya, karena kita berdampak juga Pak. Oh gitu. Lutfi juga di RSUD situ, RSUD Raha. Ya, Lutfi siapa? Asep. Asep Ya. di puskesmas, tapi sering rujuk ke RSUD, Pak. Oh gitu. Hmm. Jadi tahu Iya, ya. Jadi jadi tahu, Pak. sekalian, iya, pas rujuk itu Jadi ngantar, sama-sama kesehatan kan, Pak. Jadi tahu ya, informasinya. ngantar ke IGD, misalnya ngantar pasien ke IGD RSUD ya. Ya. Iya, Pak. Oke, iya. Tapi sadis-sadis ya. Saya agak ngeri-ngeri sedap dengarnya tadi itu. Oke, dan memang itu ya mau bagaimana memang harus disampaikan ya Prima ya, dan karena kan kita minta kondisi real di lapangan gitu kan. Isu itu kan memang seperti yang kata saya penjelasan kemarin itu, isu itu memang sesuatu yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ya. Oke, coba Prima dari atas Prima. Isu satu apa? Isu satu, komplain pasien yang terus meningkat terkait pelayanan di IGD. Coba dari atas coba sambil dilihat, saya mau lihat gimana tulisannya. Oke. Oke. Oh, itu ada evidennya ya. Oh, ada evidennya kamu ya. Oke. Iya ada Pak. Tadi saya lihat evidennya ada di TikTok. Iya itu. Komplain pasien ya yang terus meningkat terkait pelayanan IGD. Oke. Salah satu ininya apa? Salah satu yang negatifnya, Prima. Misalnya Maksudnya pasien, gimana Pak? salah satu contoh komplainnya apa? Oh, misalnya dari ketidakramahan petugas katanya gitu Pak. Terus Oh, gitu. penuhnya bed di UGD tadi, Mm-mm. tergantung Atau pelayanan, pelayanan Pak. mm-mm. Oke. Atau pernah Komplainnya. tidak ada komplain juga pasien yang dia merasa datang duluan, keluarga pasien ini, tapi ada belakangan dilayani. Ada tidak keluhan seperti itu? Ada Pak, itu Yo. terkait sama pemindahan ke kamar rawat inap. Kadang kan pasien belum teredukasi, ruangannya Hmm. itu ada yang untuk ruang bedah, ada yang untuk Ya. penyakit dalam. Kadang yang di bed sebelah dia pindah duluan, nanti dia komplain kenapa ini duluan, sementara dia yang Mm-mm. rawat Dulu ada, terlebih dahulu. ya, dulu itu. Eh, Mm-mm. Sebenarnya Atau itu berhubungan juga dengan itu ya, Prima ya, triasenya gitu ya. ya bisa jadi Pak. Ya, mungkin keluarga pasien tidak paham Hmm. dengan triase kan, bahwa pasien Eh, yang dilayani itu yang
berdasarkan tingkat kegawat daruratan kan? Ya, Ya, misalnya Pak. cuma pasien, saya pernah ya kemarin bimbing itu ada yang ini apa? Ada itu coach katanya pasien keluarga pasien itu dikit-dikit ke UGD, dikit-dikit ke UGD, masa pilek aja ke UGD? Ada, saya Iya, dengar Pak kayak iya. gitu. Nah, kan di mana ya? Di mana? Di apa di puskes mana ya? Apa di ini di puskes apa di rumah sakit? Oke. Jadi katanya kalau misalnya dibandingkan satu pasien pilek, satu lagi pasien bisulan katanya. Nah, karena pasien bisulan datang terakhir yang sudah perih betul katanya, yang itu dilayani duluan. Nah, protes nih pasien yang pilek ini katanya. Saya kan datang dulu, kok dia duluan? Dia kan duluan saya datang, kok dia duluan yang dilayani? Nah, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang itu berhubungan dengan triase juga ya. Ya, si Anu Prima ya. Kadang-kadang yang keluarga pasien tidak paham yang seperti itu kan. Ya kan. Jadi ada yang mereka beranggapan siapa yang come first, serve first. Siapa yang datang duluan, yang dilayani duluan kan. Oke. Ya, misalnya orang yang kena serangan jantung dengan orang yang bisul tadi, walaupun yang bisul datang duluan, serangan jantung ini tingkat kegawatannya tinggi, didahulukan kan diberikan pelayanan. Gitu ya, Prima ya? Iya, Ya, Pak. didahulukan. Iya. Nah, itu bisa juga jadi apa ya? Jadi semacam isu lah ya. Heeh. Nah, kalau yang Prima ceritakan ini komplain pasien berhubungan dengan bed ya kadang-kadang ya. Iya, Iya. iya. Mm-mm. Atau dia jawab saja Prima, Pak yang ada banyak ini ruang anak atau ruang ibu melahirkan. Bapak mau kami taruhkan di ruang ibu-ibu yang melahirkan gitu. Iya, Kadang kadang-kadang nggak, gimana? kadang ini Pak juga ada terkait BPJS ini kan Pak. Nggak Mm-mm. semua penyakit itu di cover sama BPJS sebenarnya. BPJS, Contohnya iya. kayak kecelakaan Pak. Nah, kecelakaan itu kan terbagi juga tuh, ada yang memang di cover mereka, ada yang di cover sama jasara harja. Dasar Nah, ya. rata-rata itu nggak teredukasi ke pasien, jadi komplainnya tuh ke kami kayak gitu, Pak. Ya ke UGD. Apalagi waktu di Iya. admissionnya kayak gitu. Mm-mm. Jadi harus banyak-banyak sabar ya kamu di admission itu ya. Menghadapi berbagai Iya, macam Pak. wong ya. Iya. Oke, jangan terlalu dipikirkan Prima, kayak badanmu kurus ya. Sabar-sabar Pak ya. Menghadapi, ya namanya juga kita menghadapi manusia kan. Beda dengan Iya, Lutfi. iya, Kalau Pak. Lutfi kan yang dihadapi kertas. Wajar dia badannya subur, dia ada banyak pikiran dia. Nggak mungkin ada kertas protes kan. Lutfi kata dia protes, aku kok dicoret terus. Kan nggak mungkin kan. Iya, tapi kalau kayak kita di Prima, maksud saya juga Prima, yang dihadapi itu kan orang. Nah, kayak saya juga di WI ini kan, yang dihadapi itu kan wong. Iya, beda dengan yang dihadapi itu kertas, benda mati gitu ya. Oke, oke, baik. Komplain pasien terus meningkat terkait pelayanan IGD ya. Oke, bisa. Tapi eh, buangkan saja kesan saya, buangkan saja kata terus meningkatnya. Jadi kenapa? Karena terus meningkat itu kesannya seolah-olah tidak ditanggapi gitu. Karena Oh dia iya, terus meningkat benar-benar, kan? Pak. Iya kan uang komplain. Dan kita tanggapi, komplain dan kita tanggapi. Numpuk akhirnya meningkat kan pengertiannya. Hmm. Nah saran saya mungkin diganti saja yang lebih sederhana. Misalnya masih kayak Lutfi tadi loh. Masih terjadinya komplain pasien terkait pelayanan IGD gitu. Nah gitu ya. Nah, gitu. Masih terjadinya atau masih adanya atau masih terjadinya itu kan. Uh, komplain pasien. Ya, karena ketika kalian nanti mau ketemu ini kan nanti ditanya mau cerita sama mentor kan kadang-kadang ada beberapa mentor yang tidak mau, ah kita jangan cerita yang jelek-jelek rumah sakit kita nanti dikira orang, nah kita tidak bisa kerja, kata. Nah gitu ya. Jadi kita buatlah bahasa-bahasanya yang sehalus mungkin. Ya, iya. Kalau saya pesankan ke bimbingan-bimbingan saya itu, saya bilang bahwa kamu ketika membuat rancangan ke tim organisasi, ingatlah pesan dari coach ya. Apa pesannya? Ada hati yang harus dijaga. Ya, hati mentornya gitu ya, hati orang-orang. Jangan sampai apa yang kita lakukan menyinggung perasaan gitu. Ya kan makanya kata saya ada hati yang harus dijaga. Oke. Oke gitu. Jadi lebih lebih pasnya dari bahasanya menurut saya gitu aja Prima ganti. Masih terjadinya komplain pasien
masih terjadi komplain pasien terkait pelayanan IGD gitu. Ya karena itu kan tidak kita menyatakan meningkat atau banyak atau sedikit, yang jelas masih terjadinya. Kita tidak menyebutkan kuantitasnya kan. Nah, oke. Kemudian meningkatnya jumlah pasien di IGD. Nah ini tadi belum ada pernyataan negatifnya itu. Nah, ya. Misalnya nih, Kita terjadinya juga overload sehingga bed pasien full dan harus menunggu pengobatan di kursi. Nah, yang ini bisa ditarik isunya ini. Jangan bisa ya. peningkatan. Iya, jadi misalnya gini. Oke, eh, masih terjadinya, oke, pasien IGD yang mendapatkan pelayanan di kursi atau tidak di bed pasien gitu. Nanti kalau seandainya tanya penyebabnya apa, baru tadi overload, misalnya apa, sarananya kursinya yang kekurangan dari overload itu sehingga antara pasien dengan bednya itu banyaklah pasien seperti itu. Nah, gitu ya. Maka dia bermakna negatif gitu. Kalau katakan peningkatan jumlah pasien di IGD belum tergambar, masalahnya apa? Apa yang terjadi dengan peningkatan jumlah pasien di IGD? Tapi kalau kata kamu masih terjadinya, pasien yang uh, mendapatkan layanan pengobatan di kursi. Nah, itu masalahnya itu kan. Apa yang terjadi? Oh, masalah pemberian layanan pengobatan. Masalahnya apa? Mereka yang seharusnya di bed, tapi diobati cuma di kursi. Baru nanti dianalisis penyebabnya. Penyebabnya full bed atau apa tadi ya? Atau apa tadi? Atau full bed atau kurangnya sarana prasarananya gitu. Oke, Lila mau menyampaikan sesuatu? Coach, izin ke toilet boleh nggak? Oh, boleh. Ya. Sebenarnya chat aja kalau kau ngomong kayak didengar Asep, ngikut pula ke Asep. Kau jangan ngiring, Sep. Ya. Siap, tidak, Pak. Tidak ya. Ya. Kunci pintunya di Lila ya. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kerusakan fasilitas rumah sakit. Nah, apa yang terjadi coba dengan adanya kerusakan? Itu penyebab sebenarnya. Apa penyebabnya? Iya, penyebab itu. Masalahnya apa gitu. Nah, lihat Masih saja. komplain juga berarti Pak, ya. Enggak, misalnya gini, pasien tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal gitu. Seperti yang tadi. Itu tadi kan, atau misalnya apa? Misalnya kan, masih adanya pasien yang harus dirujuk ke Palembang atau ke provinsi. Nah, baru nanti penyebab bisa karena fasilitasnya tidak ada atau fasilitas ada yang kurang gitu. Apa yang terjadi? Nah, fasilitas di sini apa yang kamu soroti? Misalnya toilet, misalnya kan, toilet yang sering rusak. Nah, apa yang terjadi dengan toilet rusak? Nah, gitu. Masukkan di situ. Ya. Oke. Karena dari narasi di kolom 2 juga belum tergambar. Tidak bisa juga kita jadikan isu. Ya. Karena istilahnya beberapa ruang mengalami kerusakan. Nah, masalahnya di mana? Gitu. Nah, harus tergambar. Ini ruang inap rusak. Masalahnya di mana? Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Kalau yang tadi kan misalnya, ini pasien dirobati di kursi. Ya masalah. Masalahnya apa? Karena itu tadi seharusnya di bed, tapi di kursi. Itu yang masalah. Nah, gitu. Oke, prima ya. Iya. Nanti coba dilihat dulu apa yang terjadi atau dampaknya kerusakan itu apa. Baru kamu tarik isunya. Gitu ya. Oke. Yang keempat, dokumen pasien IGD yang menumpuk. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, misalnya, sini kamu katakan, karena menumpuk itu maka susah, lama mencari dokumen pasien. Nah, maka bisa jadi isu lamanya penyelusuran dokumen pasien IGD. Penyebabnya apa? Karena numpuk, mungkin karena ada data ganda atau ada ya atau apa ya. Ya itu ada bimbingan saya yang tadi belajar kami bimbingan tadi itu Prima, yang saya ingat data ganda Iya, itu. Pak. Dia berkemedis juga.
Iya, si iya. si Jerry Hmm. namanya, terima Renim nggak salah, apa di Lahat ya. Pokoknya dia mengambil itu. Jadi katanya kadang terjadi, oh pasien ini kayaknya sudah berobat. Oh ternyata dia pakai data yang lain, apa kartu yang lain atau apa yang lain, ternyata dua katanya. Nah Iya, jadi dia iya. mau menghapus itu, yang data di e-puskesmas itu katanya mau dibersihkan gitu, yang double-double itu. Nah itu, nah dan itu bisa jadi. Nah kata saya, kenapa itu terjadi? Ini kadang-kadang sering terjadi pemeriksaan double, nah itu bisa jadikan isu. Oh, Pemeriksaan berarti di sana belum elektronik ya, Pak, pendaftarannya? nggak tahu katanya sudah dia menggunakan e-puskesmas katanya. Sudah ya. Tapi katanya ada yang dua itu kok. Saya bilang kok bisa ada yang dua? Iya, katanya itu kenyataannya coach katanya. Misalnya pasien atas nama Asep. Nah, ternyata uangnya sama. Nah, tapi kok ada dua nomor nomor itu katanya. Nah, itu. Ya, datanya dua kayak gitu ya. Nah, ini bisa jadi. Kata saya, oh kalau begitu apa yang terjadinya? Oh, karena lambat. Oh, lambatnya gitu. Karena gini, nanti yang kamu buat di organisasi itu penyelesaian isu itu dilihat dari penyebabnya apa. Kita harus tahu dulu sakitnya apa kan. Misalnya gini, ketika orang mengeluh, ngapa ya perut aku sakit ya? Katanya. Nah, itu kan isu kan. Nah, kita belum tahu penyebabnya apa. Nggak kita kasih sembarang obat kan. Mungkin dia GERD, mungkin dia lambung, mungkin dia emah, mungkin dia usus buntu. Nah, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Oh, ternyata setelah kita analisis penyebabnya ternyata usus buntu. Baru dikasih obat usus buntu. Misalnya ngeluh, apa ya perut aku sakit, itu isu kan. Nah, kita tidak nengok lagi penyebab, oh udah makan ini. Atau minum obat ini. Tidak taunya bukan itu. Bukan obat untuk menyembuh penyembuh dari sakit perut itu. Makanya kita harus tahu penyebabnya apa. Sama seperti ini. Nah, ini kan penyebabnya dokumen menumpuk. Kenapa dokumen menumpuk? Oh, lambat. Maka nanti misalnya lambatnya proses pencarian dokumen pasien IGD. Baru tanya, kenapa lambat? Nah, salah satu penyebab, oh dokumen itu menumpuk. Oh bisa jadi petugasnya ini belum paham cara mencarinya. Oh atau sistem penyimpanannya itu masih di kertas-kertas sehingga harus bongkar-bongkar. Itu penyebabnya. Baru kita obati apa? Oh ternyata pengobatannya ini misalnya pasti petugasnya itu lama dalam mencari. Nah obatnya apa? Kita tingkatkan kompetensi petugas, keterampilan petugas dalam menyusuri berkas. Oh, penyebabnya karena dokumennya numpuk, masih kertas-kertas. Solusinya apa? Kita buat digital. Nah, gitu. Ya. Jadi kita lihat yang kita itu penyebabnya dari isu itu permasalahannya, kita lihat penyebabnya. Yang kita selesaikan, kita lihat akar masalahnya dari penyebab itu. Oke? Seperti contoh saya tadi kan, orang ngeluh, apa ya kepala aku sakit? Itu isu kan? Masih terjadinya sakit kepala misalnya. Nah, baru kita telusuri penyebabnya apa di sakit kepala. Apa dia memang mau pilek? Nah, ternyata dia sakit kepala karena buntu, bokek, kita kasih obat pilek, iya udah sembuh masih bokek itulah dia. Iya kan? Iya. Ternyata ya enggak Sam. Iya. Atau dia misalnya sakit kepala karena berantem dengan bininya, ya enggak Lutfi ya. Nah, kita kasih obat, suruh minum obat sakit kepala pilek, enggak mempan itu. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nanti ini lagi, jangan penyebut saja Prima ya. Iya. Jadi bisa jadi, oke, kamu lihat saja misalnya lamanya proses pencarian, misalnya dokumen pasien IGD. Itu bisa jadi isu seperti itu. Ya, oke. Yang kelima, tindakan anarkis keluarga terhadap tenaga kesehatan. Wah, hati-hati nih. Ini bisa dilaporkan ini ya pasien itu ya, keluarga keluarga pasien itu ya. Kayak yang pernah baca enggak kamu yang di Sekayu itu? Ada yang dokter sama keluarga pasien itu kan, yang lama juga tahun kemarin kayak kasusnya itu kan termasuk tindakan anarkis itu kan. Nah, gitu. Oke, ya mungkin bahasanya agak dihaluskan saja deh gitu. Ya, bahasanya ya agak dihaluskan ya. Kesannya sadis kalau anarkis pukul memukul gitu. Kayak premanisme lah gitu ya. Ya, coba lihat dulu anarkis ini karena apa misalnya. Oh, anarkis ini karena dia merasa apa ya?
merasa kami datang dulu tapi dilayani belakangan. Nah, balik penyebabnya. Oh, penyebabnya. Kenapa dia sampai gitu? Mereka ini belum tahu bahwa di IGD ini ada istilahnya triase, tidak didasarkan pada tingkat kedaruratan, kegawat daruratan. Nah, maka solusinya apa? Ya kita edukasi, kita mengedukasi keluarga pasien atau masyarakat bahwa kalau ke IGD itu ada namanya tingkat kegawat daruratan. Sehingga sekitar kita mengedukasi tidak terjadi lagi anarkis ini. Ya, oke? Oke. Oke, gitu aja. Jadi yang analisis, tapi satu lagi nih, yang analisis kamu nih, nggak usah pakai ini, nggak usah dijabarkan seperti ini. Buat kayak Lutfi tadi lah, kasih angka-angka saja. Coba, tadi Oke, ada oke. tapi di atasnya kamu jabarkan lagi. Ya, bingung namun kamu ya. Iya, Ya. ya, oke. Yang langsung saja kasih misalnya aktualnya berapa, problematiknya berapa, kehalakannya berapa. Sama lah kayak yang Lutfi tadi, yang Lutfi di tabel dia tadi. Oh, iya. Saya lihat yang prima juga ada, tapi ada paparannya juga. Maksud saya, nggak usah lah yang paparan tabel ini nggak usah. Coba kamu Oh, iya, iya. coba scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, yang lagi. Nah, yang ini nggak usah. Ini kan Ini ya nggak usah ya, Pak terlihat, ya? nggak Oh, usah langsung ke tabel angka-angkanya. Coba angka-angkanya mana? Angka-angkanya mana? hanya di USG, Pak. Oh iya, PKL juga sama di US kita dikasih Oh, angka-angka. bisa. Iya, iya. Ya gitu. Ini, Pak. Nah, ini kan ada angka-angka gini kan? Nah, Iya, angka-angka iya. gini aja yang kamu ambil itu. Oh, Gitu gitu ya, ya. Pak ya. Iya. Kan kemarin saya bilang APKL misalnya 5, APKL nanti USG ambil 2, 3. Atau saya nggak mau USG lah, dari APKL lah cukup lah. Boleh, bisa saja. Saya nggak mau USG lagi lah dari APKL, maka saya dapatlah isu yang terpilih ini gitu. Boleh, ya. Oke. Tapi nggak usah dipaparkan, dibuat narasinya seperti ini, langsung ke angka-angka saja berapa nilainya. Ya. Oke. Jadi rencana kamu apa? Ke bawah lagi coba, rencana kamu apa? Langsung saja ke rencananya. Tindakan yang Ah, disarankan ini ya, Pak. oke. Nah, nanti kan misalnya kamu yang terpilih pertama apa? Komplain pasien misalnya. Tindakan penyebabnya dulu tanya, cari baru tindakan yang disarankan. Telusuri berapa penyebabnya. Dari situ nanti terlihat penyebab mana yang dominan. Caranya apa? Kita gunakan USG. Oh, ternyata dari komplain pasien ini misalnya ada 3 penyebab. Nah, tidak mungkinlah kita mau selesaikan sekaligus kan? Kita harus tentukan dulu penyebabnya yang mana yang mau diselesaikan duluan. Oh, ternyata kita setelah USG dari penyebab ini terpilihlah penyebabnya adalah ketidaktahuan keluarga pasien tentang APO. APO. Gitu. Ya, oke, gitu aja saran dari saya. Oke, Prima. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah memaparkan. Next, siapa lagi? Ya, malu-malu semua ini ya. Oke, silakan Asep. Baik, Asep. Pak, izin, Pak. Ya, Ingin boleh. menunjukkan juga tugas individu Asep. Tapi izin kamu kurang ekspresif. Mestinya Izin, izin Pak. gitu ya. Izin. Iya, gitu. Jangan dipelintir. Iya, yang Ya, Pak. waras. Kacamata, ada kacamata. Ini kan hanya Ada, Pak. masalah kacamata kan? Ya. Ya, Pak. Oke, Izin, silakan Pak. saya. Ya, boleh. Izin. Oke. Baik, Pak. Izin ini tugas dari Asep yang tugas individu analisis isu di instansi. Sep, tolong Sep, jangan menyiksa Ya, saya Pak. Sep. Ah, Saya ya. nggak bisa lihat nih, harus melotot-melotot kayak gini nih. Bentar, Iya. Pak. Oke. Coba dia agak di zoom sedikit ya. Ya, bentar ya, Pak. Maklumlah Sep, kalau sudah 55 ke atas ini kan, ya sudah dikasih apa ya, lampu kuning lah gitu ya. Penglihatan Ya, gigi aja habis nih. Nah, gigi aja udah habis nih. Gigi, rambut gitu ya. ya, Iya. Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Dah. Nah, coba di zoom lagi coba biar besar.
Stop, 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 stop. Nah, Dikit aja cukup. nah, Lanjut. jadi Asep mengambil 5 isu yang lagi terjadi hampir setiap hari di Puskesmas Bulu Lampung. Yang pertama itu belum terlaksananya penggunaan identitas pasien atau gelang pasien untuk mengidentifikasi kebenaran obat dan data pasien di ruang rawat inap Puskesmas Bumi Lampung. Data yang terjadi adalah tidak ada media pendukung gelang identitas pasien, Pak. Jadi pasien tuh tidak ada gelang identitas. Yang kedua adalah belum optimalnya cuci tangan pakai sabun untuk pasien dan keluarga pasien untuk pencegahan infeksi di ruang rawat inap Puskesmas Bumi Lampung. Data atau deskripsinya itu pasien dan keluarga pasien ini terkadang nyuci tangan tuh cuma pakai air aja, Pak, tidak pakai sabun. Oh gitu, ya, ya, ya. Yang ketiga, rendahnya kepatuhan berobat sesuai jadwal pasien yang dengan penyakit hipertensi, Pak, di Puskesmas Bumi Lampung, Pak. Datanya tuh pasien Prolanis ini kan termasuk di data program penyakit kronis, Pak, hipertensi. Jadi kita ada data pasiennya. Jadi ketahuan berobat atau tidaknya, Pak. Jadi pasien ini berobat ketika sudah tensinya udah tinggi, baru dia datang, Pak. Yang keempat itu kurangnya optimalnya pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat kepada pasien rawat inap, Pak. Faktanya tuh kurangnya menggunakan bahasa yang terapeutik kepada pasien, Pak. Jadi kadang tuh bahasanya tuh bahasa yang kurang bagus untuk ke pasien gitu penyampaiannya, Pak. Betul, betul. Yang kelima tuh kurangnya pengetahuan pasien rawat jalan tentang perawatan luka, Pak. Jadi pasien yang ada luka-luka kayak DM atau tuh sudah kita lakukan tindakan di puskesmas tuh ketika ke rumah tuh bukannya malah sembuh, malah kadang-kadang yang tambah parah, Pak. Karena tidak menjaga lukanya itu, Pak. Jadi ini analisis APKL dari Asep. Yang pertama itu belum terlaksananya penggunaan identitas pasien, gelang pasien, untuk mengidentifikasi kebenaran obat dan data pasien di ruang rawat inap Puskesmas Bumi Lampung, Pak. Skornya A-nya 3, P-nya 5, K-nya 3, dan L-nya 5. Jumlahnya 18. Ini termasuk peringkat 3, Pak. Yang kedua itu belum optimalnya cuci tangan pakai sabun untuk pasien dan keluarga pasien untuk pencegahan infeksi di rawat inap Puskesmas Bumi Lampung, Pak. Ini skornya 20, ini peringkatnya 1, Pak. Yang ketiga adalah rendahnya kepatuhan berobat sesuai jadwal pasien dengan hipertensi di Puskesmas Bumi Lampung. Skornya 19, ini tingkat kedua. Yang keempat, kurang optimalnya pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat kepada pasien rawat inap di Puskesmas Bumi Lampung, Pak. Skor jumlahnya 16, peringkat 4. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan pasien rawat jalan tentang perawatan luka. Ini skornya 14, peringkatnya 5, Pak. Untuk analisis USG-nya, yang isu pertama ini Asep ambil karena jumlahnya 20, Pak, paling tinggi, peringkat 1. Dampak yang akan terjadi dikarenakan isu tersebut, Pak, yaitu belum optimalnya cuci tangan pakai sabun untuk pasien dan keluarga pasien untuk pencegahan infeksi di rawat inap Puskesmas Bumi Lampung. Yang Asep ketahui adalah kalau kita tidak mencuci tangan, itu ada infeksi nosokomial, Pak, namanya, atau HAIS. Infeksi ini didapat pasien di rumah sakit atau fasilitas kesehatan setelah 48 jam dirawat, yang tidak ada saat masuk. Ini disebabkan olehnya bakteri atau virus di lingkungan rumah sakit tersebut, Pak. Nah, yang kedua, tidak mencuci tangan dengan 6 langkah, Pak. Yang benar, dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Itu akan menyebabkan kuman, virus, dan bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan norovirus tetap menempel, Pak. Jadi kalau kita tidak pakai sabun, masih tetap, Pak, meskipun sudah cuci tangan pakai air. Jadi memicu penyakit infeksi serius seperti diare, flu, radang tenggorokan, hepatitis A, cacingan, hingga infeksi mata dan kulit. Kuman juga mudah berpindah ke orang lain dan makanan, Pak. Meningkatkan risiko keracunan. Karena pernah kejadian pas Asep itu ngerawat adiknya, Pak. Dan kakaknya datang untuk berkunjung, besoknya kakaknya ikut dirawat, Pak. Kakak ya, ketularan ya. Iya. Iya, Iya. iya. Nah, penyebab terjadinya isu yaitu 1, Pak. Kayaknya kurangnya sosialisasi tentang hand hygiene, Pak, atau cuci tangan yang benar pada pasien dan keluarga pasien. Yang kedua tuh belum ada media edukasi secara rinci, Pak, kepada keluarga pasien
hand hygiene di wilayah puskesmas tuh Pak. Jadi belum ada cak stiker atau cara cuci tangan yang 6 langkah tuh cak mana tuh belum ada Pak. Waduh. Jadi rencana penyelesaian dari Asep tuh satu tuh, Asep akan mengumpulkan materi tentang hand hygiene, merancang desain dan membuat leaflet tentang hand hygiene, merancang desain dan membuat poster 6 langkah cuci tangan yang benar, dan yang terakhir adalah menyampaikan edukasi dan melakukan demonstrasi hand hygiene pada pasien dan keluarga pasien, Pak. Mm-mm. Nah, sekian, Pak, dari tugas Asep. Oke. Mohon tanggapannya. Oke. Izin. Yang analisisnya mana, izin? Izin. Eh, Oh gitu ya. Oh, ya, ya udah. iya, Pak. Ini, Pak. Udah ya. Baik, coba Ya, kita lihat dari atas Sep, dari atas Sep. Sep. Oke, itu ya itu identifikasinya. Belum iya, melaksanakan Pak. penggunaan di atas pasien. Nah, oke. Itu sudah masuk, udah bagus Sep, bahasanya Sep. Eh, Belum optimalnya cuci tangan. Apanya belum optimal cuci tangan? Ya, pakai sabun ya, Pak. Jadi pasien tuh cuman ada air ngalir di depannya kerang, cuci tangan dah. Tak pakai sabun, Pak, langsung. Oh, belum Iya, optimalnya. cuci tangan pakai sabun, Pak. Jadi pasien Oke. tuh kalau mau makan, kalau Asep lihat Nah, tuh penyebabnya tadi apa penyebabnya ini? kurangnya, kayaknya kurangnya pengetahuan, Pak, pasien tuh, Pak. Kalau Terus cuci apa lagi? tangan tuh Apa lagi itu? penyebabnya ya, Pak. Coba penyebabnya. Ada kamu identifikasi tidak penyebabnya tadi? Di bawah, Pak. Ini, Pak. Ini kurang sesuai tentang Heeh. hal hygiene, belum adanya media edukasi secara rinci kepada keluarga pasien. Jadi Oke. di tempat cuci tangan tuh belum ada kayak poster, oh ini cuci tangan 6 langkah itu Mm-mm, gimana gitu, Pak. mm-mm. Oh, kalau begitu, ini apa? Yang kata kamu tadi, dampaknya atau ini dijadikan isu penyebab ini salah satunya. Oh, Jadi kita coba lihat ke atas lagi. Oke. Mana tadi yang atas tadi? Nah, itu tuh. Nah, bisa jadi itu ini tadi eh belum optimalnya edukasi tentang cara cuci tangan, oh, ya kan? ya, Pak. Heeh. Nanti bisa jadi penyebabnya tadi apa? Oke. Atau boleh ke pasiennya. Belum Hmm. optimalnya, gini aja, ke pasiennya aja. Belum Hmm. optimalnya pemahaman pasien dan keluarga pasien mengenai cuci tangan. Gitu. Ya. Cuci Ya, tangan Pak. pakai sabun atau apa ya? Cuci tangan pakai sabun gitu. Hmm. Nah, itu aja. Jadi belum Nah, belum masih rendahnya gitu ya. Masih rendahnya hmm. pemahaman pasien dan keluarga pasien tentang cuci tangan pakai Tangan. sabun. Sabun. Gitu aja. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Hmm. Nah, ya gitu ya. Oke. Kemudian rendahnya apa nih, Sep? Kepatuhan berobat sesuai jadwal, Pak, dengan Oke. hipertensi. Ya, rendahnya kepatuhan berobat sesuai jadwal pasien dengan hipertensi di Puskesmas Gunung Lampung. Oke, rendahnya kepatuhan berobat. Oke, betul. Dah, pas ini. Nah, Ya, pastinya kepatuhan pasien berobat yang ini, yang apa tadi? Ini kayaknya yang ini, yang ada yang berobat bulanan tiap bulan itu ya, Sep ya iya, maksudnya ya. Pak, yang kan kalau di hipertensi kan harus kita pantau kan, Pak, per minggunya Mm-mm. biasanya. Mm. Sama kayak apa ya pasien TB paru ya yang ngambil Iya, obat-obat. Pak, benar. Gitu kan. Ya, Nah, kalau hipertensi ini mereka berobat ya, bukan ngambil obat saja ya. Kalau TB paru ya, kan mereka datang ngambil obat ya, gitu kan. Pak. Kalau ini kita periksa tensinya juga, Pak. Oke, Heeh. oke. Betul, betul. Jadi oke lah, tidak apa-apa. Rendahnya kepatuhan berobat sesuai jadwal pasien dengan hipertensi di puskesmas. Kurang optimalnya pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat kepada pasien inap. Oke, bisa ini. Kurang optimalnya pelaksanaan atau penerapan saya. Ah, penerap, Kayaknya penerapan deh. Coba lah. Kurang penerapan. optimalnya penerapan komunikasi terapeutik ya. Ya, Pak. Eh, eh, Terapeutik. Gimana sih bahas terapeutik itu? Bahasa tuh yang mudah dipahami pasien, cak itu, Pak. Yang buat mereka tuh Oh, ngerti, cak itu. Nah, menerima penyakitnya tuh hmm, tahu, cak itu. Nah, tidak ya, ya. menambah kecemasan, jadi. Atau jangan sampai pasien nanya, ini apa maksudnya ini? Bisa dia ngomong,
istilah apa gitu kesehatan. Dia tidak tahu kan Ya, pasien kan kadang kan jadi kita apa harus maksudnya. menjelaskan dengan pasien yang bahasa yang mudah dimengerti dengan pasien gitu. Ya mudah dipahami betul betul. Jadi kayaknya lebih lebih tepat dari penerapannya deh mungkin ya Nah, penerapan. ya, Pak. Oke, kurangnya pengetahuan pasien rawat jalan tentang perawatan luka. Oh ini yang DM tadi ya. Iya, Pak. Luka-luka yang Mm-mm. kadang DM tuh. Langsung aja kalau misal kamu langsung ke DM, tembak saja ke DM. Ah, Kurangnya pengetahuan pasien rawat jalan, pasien DM. Nah, pasien DM yang rawat hmm, jalan tentang perawatan luka Perawatan luka. gitu. Karena kalau seperti ini, ya luka orang yang tergores juga juga kamu kamu edukasi nantinya. Nah, maksud kamu Ya, kan kadang mau kadang memberikan tuh ini, ada pasien. ya. Apalagi kalau luka hati yang terdalam. Gimana kamu mau mengasihkan, memberikan ini, solusi perawatannya kan? Iya. Dia ditinggal ceweknya, kawin misalnya, ada suka hatinya kan? Datanglah dia ke Asep ke tempat kamu kan? Sakit apa ini? Sakit hati, luka hatiku ini. Tak tolong diobati dulu. Bingung kamu kan? Iya. Makanya langsung aja tembak, misalnya pasien Tembak, DM Pak, ya. gitu. Ya, Siap, terima Pak. kasih. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Iya. Oke, kalau buat pasien luka wae, nah datang ya kamu ada cewek-cewek ditinggal cowoknya merantau dia sakit hati luka hatinya laporlah ke Asep ya. Nah gitu. Iya ya. Oke. Siap, Pak. Baik. Terus dari situ udah sudah ini juga nanti tinggal tambah aja pasiennya pasien DM gitu ya. Terus di Siap, Pak. bawahnya lagi ini saya analisisnya Asep ya. Ya, Nah ini Pak analisisnya. analisis oke maka terpilihlah kamu PKL dulu baru USG ya. Iya, PKL dulu, Pak. Ya, Baru ini oke. USG-nya, Pak. Oke, ternyata sama Hmm. ya. Ya, Yaitu belum optimalnya tadi ya, ya, penerapan Pak. cuci tangan tadi ya yang kita Ya, ganti Pak. nanti ya. Oke, dari situ maka penyebabnya apa? Edukasinya belum Ini, belum Pak. belum matang tadi. Nah, ini. Oh, itu Hmm. dampak itu. Oh, Dampak itu. Dampak tidak udah ya, cuci Pak. tangan. Iya, dampak atau efeknya. Dampak dari tidak Hmm. cuci tangan menggunakan sabun apa? Oh, infeksi, Hmm. nosokomia. Dampak yang kedua apa? Itu tadi kuman, Ya. virus dan bakteri tetap menempel Hmm. gitu ya. Ya. Itu dampak itu, Ya. dampaknya ya. Nah, Ya. sekarang penyebabnya. Oke. Oh, betul Penyebabnya itu ini, Pak. dampak judul karena ini penyebab. Itu Ya. judul kamu lah benar itu dampak judulnya. Iya, kurangnya sosialisasi, belum Hmm. adanya media edukasi. Nah, ya bisa ini jadi penyebabnya. Belum adanya Hmm. media edukasi gitu kan. Sehingga kamu ambil saja satu di antara dua ini. Hmm. Oh, saya Hmm. mau mengedukasi dengan menggunakan media apa? Kalau Hmm. saya lihat dari rekomendasi penyelesaian isu ini, kayaknya kamu tuh ngambil yang kedua itu, ya kan? Ya, Pak. Membuat leaflet, ya kan? Membuat Ya, Pak. desain, poster. Cuma kalau saran saya, kalau leaflet ataupun desain poster itu kadang-kadang lupa gitu, bukan lupa ya. Eh, Ketika kita berikan kepada pasien, kadang-kadang setelah dibaca sekali, ya diletakkan sembarangan lah sama pasien. Kadang-kadang kan ditinggalkan di sini gitu. Nah kalau Hmm. saran saya, tambah juga dengan video set, bagus set. Oh, Nanti video siap, Pak. itu kamu posting di media sosial puskesmas sehingga masyarakat tuh bisa walaupun dia bukan pasien situ dia bisa nengok. Nah, jadi kalau seandainya kita mau memberikan ini misalnya edukasi lagi kita kasih tahu. Nah Bapak Ibu kalau mau mengulang lagi bagaimana perawatan luka, bagaimana Hmm. pentingnya hand hygiene itu ada Hmm. videonya. Ini videonya. Videonya bagusnya yang menarik animasi saja, menarik kan biasanya animasi itu kan. Siap, Pak. Iya, animasi saja. Jadi kalau saran saya selain leaflet ya nggak usah leaflet dan poster, leaflet Oh, video dan leaflet atau poster dan oke. leaflet ya. Oh, ya. Jadi audio visualnya video, media Ya. visualnya leaflet atau Ah, poster ya. siap, Pak. Jadi media yang visual yang bisa dilihat itu leaflet atau poster, yang audio Hmm. visual bisa dilihat dan bisa audio didengar itu video gitu. Ya biasanya kalau orang-orang kan macam-macam. Biasanya orang itu ada yang Hmm. belajarnya cuma dengan melihat dia paham gitu kan. Ada yang Ya. harus mendengarkan juga nonton video gitu ya. Nah, Hmm. gitu. Ya, gitu ya. Oke. Siap.
Oke, Sep. Gitu aja, Sep. Ya, ya, makasih banyak Pak. Oke, siapa lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, kalau kalau nggak ada, kita langsung ini dulu lah. Saya mau nonton video dulu, video role model tokoh eh, tokoh berakhlak, video visualisasi bangsa. Yo, ada. Atau ada yang sudah mengumpulkan RABN? Ada yang sudah mengumpulkan rancangan rencana aksi bela negara? Ada yang sudah ngumpul? Belum. Sudah sampai di mana perjuanganmu? Nabila, kau sampai di mana Nabila? RABN-nya Nabila. Jangan bilang hanya batas ini ya, tak baru sampai tabel-tabel belum ada isi ya. Karena tabel-tabel, karena tidak mungkin kamu bikin tabel lagi. Kemarin udah saya kirim sama Lutfi. Iya. Sudah ada isinya belum Nabila tabelnya Nabila? Sudah Pak, sudah ada, tapi belum masih ada yang kosong, Ya, belum enggak apa-apa, coba. diselesaikan. Ya, kan belum di waktunya juga ngumpul kan masih ada tenggang waktu kan? Ya, sampai malam nanti. Coba Nabila ditayangkan coba. Ya, sebentar Pak ya. Oke. Jangan lama-lama ya. Nanti diambil orang kalau lama-lama. Iya, jangan tunggu lama-lama. Kamu tidak usah paparan Nabila, kamu tayangan saja biar langsung saya kasih komen saja. Saya kasih komentar ya. Hmm. Oh ya, RABN itu nanti dilaksanakan pada saat kalian aktualisasi ya. Ya. Jadi yang buktinya itu jangan kamu ambil foto dulu. Ada yang sudah berfoto. Iya, karena itu dilaksanakan di masa habituasi. Nah, oke. Nah, oke. Nah, coba saya lihat Nabila. Ya, cinta tanah air. Nabila mengambil dua dua indikator ya Nabila ya. Satu dan dua. Aksinya dari masing-masing indikator Nabila mengambil dua aksi ya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Mengurangi sampah plastik dengan membotol minuman sendiri. Tapi tumblernya bukan merek tuku ya. Ya, takutnya ketinggalan kalau tinggal di kereta kalau bawa tuku kan. Jadi dapat gelar Nabila Tuku lah nanti. Saingan sama Dewi Tuku kan. Oke, ya. Oke. Nah, menguruskan plastik dengan membawa botol minuman sendiri. Oke, bisa itu. Bagus. Dua itu udah bagus saya lihatnya. Nah, tempatnya tinggal diisi, membuang sampah pada tempatnya. Isi saja misalnya di lingkungan rumah gitu, lingkungan rumah gitu atau di rumah gitu. Kemudian membawa plastik, mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler mungkin di lingkungan kerja. Itu ada tempat kamu di tempat kerja kan? Ah, gitu. Ya. Oke. Waktunya nanti buat saja menyesuaikan saja boleh kapan. Nanti diisi lengkapnya pas di laporan pada saat kamu mengambil evidence buktinya itu dituliskan di situ waktunya. Misalnya untuk membuang sampah pada tempatnya Nabila mau bikin video misalnya. Nah, maka video Nabila buang sampah itu di waktu itu dibuat tanggal berapa dibuatnya itu. Ya. Maka yang ini boleh diisi menyesuaikan saja, menyesuaikan atau kondisional gitu ya, atau tentatif. Tentatif ya, tentatif. Sementara saja gitu. Ini kan yang fixnya di laporan. Oke, jadi membuang sampah pada tempatnya, misalnya tempatnya lingkungan rumah atau di rumah. Boleh di rumah. Waktunya kapan? Buktinya video. Nanti divideokan setengah menit atau apa gitu. Nabila mau buang sampah. Ya, lebih bagus lagi kalau ada yang tempat sampahnya itu yang memang sudah ini ya. Nabila orang kesehatan ya. Iya Pak. Ah, Orang kesehatan. kalau misalnya Nabila mau bandingkan juga bisa, misalnya membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah. Misalnya nanti di videonya, oh ini ada kotak sampah medis, sampah non medis itu bisa nanti. Kalau mau yang lebih lengkap lagi. Tapi kalau ini sudah bisa. Tapi kalau misalnya seperti itu tempatnya di kantor ya, di puskesmas ya, ya kan? Ya, puskesmas itu rumah sakit.
Rumah sakit ya? Iya, rumah Oh, sakit, Pak. ya, tempatnya jadi RSUD. Apalagi RSUD kan bisa nanti ya gitu ya. Oke, mengurangi sampah plastik dengan membawa botol. Nah, ini mungkin foto saja ya, foto. Tapi fotonya harus ada kamunya Nabila ya. Kaki kok Iya, Pak. foto baik botol tumblernya, nggak tahu kami tumbler siapa itu. Entah kamu ngambil yang wong kan, atau misalnya foto wong diambil di situ. Nah, ya, oke, nah, ada tulis. Bangga menggunakan hasil produksinya menggunakan batik. Kapan itu? Di tempat Hmm, kerja ya? Ah, betul, oh sudah iya, ada di itu. tempat kerja, Pak. Udah setiap hari Kamis betul udah ada. Oke. Tapi ini paling tidak fotonya ada 4 ini Nabila. Karena kamu ngomong setiap hari Kamis. Kita kan 30 hari 4 minggu Eh, kan. Iya, ih, iya. Tapi jangan pulo Nabila. Kaget kau ke kantor bawa 4 baju batik sekali foto. Ganti baju iya. foto, ganti baju foto. Jangan pulo itu ya. Iya. Oke. Oke. Biar dapat 4 gitu ya. Kita ganti baju foto. Oh ini minggu pertama, ini minggu kedua gitu. Oke, membeli produk UMKM lokal di pasar ataupun di minimarket. Oke, bagus. Tapi harus kamu tunjukkan. Ya. Mm-mm. Misalnya kopi lahat. Nah, kelihatannya ada tulisan kopi lahatnya itu ya. Iya, gitu ya. Oke, itu. Atau misalnya membeli produk apa selain makanan, misalnya apa kerajinan atau apa gitu ya. Atau batik, batik batik khas lahat kan ada kan? Ada enggak? Hmm, Ada ya. ada Atau apa yang sih? atau yang kita sukses soket atau apa gitu ya banyak kan. Gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk memakai menggunakan batik terserah batik apa saja, penting batik gitu kan. Tapi untuk membeli ini karena kamu ngomong langsung mengatakan membeli produk UMKM lokal, nah nanti lebih pas lagi kalau ditulis apa UMKM membeli, ya. Oke, oke. Atau sepatumu merek apa sepatumu Nabila? Buatan lokal atau buatan luar negeri? Kalau buatan lokal langsung saja di sini memakai sepatu buatan Indonesia atau apa Cibaduyut atau buatan apa gitu ya. Gitu. Kan kalau cewek ini kan gitu kan. Tas biasanya kan memakai menggunakan tas produksi lokal atau produksi Indonesia, bukan tas yang apa? Kremes-kremes itu ya. Tas yang mana itu kremes ya, tas kremes atau itu ya. Oke, atau Balenciaga, apa nih? Balenciaga ya, Balenciaga apa itu? Nah, itu kan yang produk-produk luar. Nah, itu ya. Oke, memakai helm saat berkendaraan. Jadi kamu naik mobil juga pakai helm. Iya, Pak. Naik beca juga pakai helm. Sepeda motor. Nah, tulis memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Iya, yang lengkap. Kalau seperti ini kan nanti iya, kalau ini masih umum pakai helm saat berkendara, kendaraannya belum disebut. Iya. Kalau misalnya bawa mobil memakai menggunakan safety belt gitu. Nah, gitu ya. Oke, kan itu kan peraturan perlu lintas kan. Oke. Bawa lagi apa? Coba, bawanya lagi apa? Apa baru batas ini yang sudah? Ada lagi, Pak. Oke, coba lihat. Tetap menjadi eh, menjadi anggota profesi IBI, oke. Nah, oke. Kemudian mengamalkan Pancasila dengan melaksanakan berasal lima waktu ya, boleh. Membantu rekan kerja yang memerlukan bantuan. Nah ini bingung nanti kamu epidennya gimana nanti. Membantu rekan kerja yang memerlukan bantuan. Ini harus video ini epidennya ini, ya kan? Kalau foto saja nanti yang nonton mau lihat tidak yakin itu. Tapi kalau video bisa itu, ya. Oke, misalnya ada Asep, misalnya datang ke tempat Nabila kan. Nah, buat videonya. Nabila, aku pinjam duitnya ya, katanya. Aku ada perlu nian. Saya kata, nah, Nabila kasih duitnya, itu ada videonya. Itu benar, membantu. Ya, oke. Oke, itu. Atau bisa juga mungkin kamu ini mengunjungi rekan kerja yang sakit, atau seperti itu ya. Oke. Atau mengunjungi apa pasien atau siapa keluarga atau apa gitu ya.
Kemudian melaksanakan pelayanan baik. Nah, ini juga bingung nih Nabila. Melaksanakan pelayanan yang baik untuk prima. Pelayanan apa? Harus disebutkan. Misalnya gini, kamu mengatakan memberikan edukasi kepada ibu hamil di posyandu yang jauh dari puskesmas, seperti itu. Betul kamu katakan mengorbankan tenaga dan pikiran kan? Ya, seperti itu misalnya. Oke ya. Oke, misalnya membantu persalinan pasien. Nah, di mana misalnya pasien yang tinggal di jauh dari apa, dari tempat tinggal atau jauh dari puskesmas gitu. Kamunya yang ke sana, maksudnya kamu bidan kan? Itu bisa masuk itu mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran, ya. Misalnya posyandunya tadi membantu memberikan edukasi ibu hamil tadi di posyandu misalnya dari puskesmas Kamolahat itu perlu pengorbanan dan air mata, misalnya berjalannya itu naik mobil, turun naik mobil, naik perahu, jalan kaki lagi baru sampai ke situ. Nah, itu kan betul-betul menguras waktu dan tenaga kan? Oke, gitu ya. Oke. Nabila di RSUD ya, di RSUD ya. Ya Pak, ya Ya, sudah. atau ini Nabila misalnya kalau misalnya kamu sip misalnya kan misalnya bersedia bekerja di luar sip jika dibutuhkan, ya kan saat dibutuhkan, ya kan? Misalnya kamu di rumah sakit itu biasanya ada sipnya kan? Misalnya Ya Pak, setnya kerja. dari malam misalnya pas pagi ternyata yang gantikan bidan pagi itu berhalangan. Nah, misalnya Nabila bersedia untuk menggantikannya gitu. Tapi bersedia baik ya, jangan minta minta balasan gitu. Yuk kau minta balasan, iya ya aku nganti ke kau ya, kayak ganti aku puluh ya. Itu pabri namanya ya. Ya kakek giliran aku kau ganti puluh ya. Bayar utang gitu ya. Iya, utang sip. Oke. Tuh. Kemudian memberikan edukasi apa ini? Gemar membantu sama mengalami kesehatan ya tadi memberikan edukasi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Atau bisa juga eh, kalau misalnya ada bencana ya gitu membantu warga yang kena bencana misalnya seperti itu. Ya. Oke. Itu menutup hari dengan syukur dan istirahat yang cukup. Apa nanti bukti kamu? Kamu tidur ya, mau dipoto? Iya, ya bilang aja misalnya dan berdoa atas kenikmatan. Mungkin kamu berdoa sebelum makan, gitu aja, ya kan? Berbuka puasa pas itu Nabila kan puasa nanti kan? Senantiasa membaca doa sebelum berbuka puasa. Gampang itu kan? Atau sahur, gitu ya. Itu aja. Itu kan bentuk kenikmatan itu berbuka puasa itu kan? Iya. Oke, gitu udah bilang. Nanti ditambah lagi ya, itu baru satu-satu kayaknya. Baik. Iya, tambah lagi. Kemampuan olahraga negara banyak tuh yang olahraga, ada olahraga kan? Iya Yang Pak, ada. indikator. Ada kan gemar olahraga kan? Ini Nah ya itu. yang kedua. Nah olahraganya ditulis lengkap itu. Nabila dan yang lainnya ya. Apa? Jogging kek, badminton kek, futsal kek. Atau Nabila ikut tinju? Kalau Nabila ikut olahraga tinju tulis itu. Rutin latihan olahraga tinju setiap malam minggu. Ngeri-ngeri ya Asep lagi kalau kau ngomong kau atlet tinju. Kata Asep ngeri. Iya. Oke, langsung ditulisnya bilang jogging. Ya Jadi, jogging. Ya. Kemudian menjaga kesehatan contohnya makan buah-buahan kan menjaga kesehatan kan? jaga kesehatan ya. Iya, masukkan kan baru olahraga misalnya menjaga kesehatan dengan gemar mengkonsumsi buah-buahan. Boleh juga gemar mengkonsumsi sayur-sayuran. Gitu. Kemudian mengurangi makanan berminyak. Begitu itu ya. Iya kan? Itu bagusnya video itu Nabila yang mengurangi makan berminyak. Kau minta tolong kawan kau nanti datang ke tempat Nabila bawa gorengan. Ada Nabila ngomong, no no, no 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 no. Kayak cucung cucung Pak tuh kayak itu, cucung Pak tuh hampir 2 tahun. Kapan dia tidak boleh kita no 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 katanya. Yai no 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 no, nya manggil Pak kan Yai deh. Yai no 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 no. Iya. Oke, no 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 katanya.
Nah, gitu itu contohnya nanti untuk evidennya nanti. Ya, untuk eviden untuk bukti pelaksananya nanti. Oke, Nabila. Terima kasih. Satu lagi RABN siapa? Ayo. Siapa RABN satu lagi? Rencana aksi bela negara yang belum nih ya. Ini banyak nih yang belum nih. Coba saya minta ini deh. Seza Delvina Tasti deh coba. Sampai di mana Seza perjuanganmu di aksi rencana aksi bela negara? Sudah, Pak. Tapi Sudah mohon dikumpul? dikoreksi ya, Pak. Sudah dikumpul? Belum dikumpul? Belum, belum. Oke, ya silakan Seza. Oke, Pak, sudah terlihat? oke. Iya. Oke, bagus itu. Sudah terlihat Seza. Mencintai menggunakan produk dalam negeri, memakai baju batik, membeli makanan khas daerah. Oke, mencintai menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan botol plastik, menjaga kebersihan tempat kerja. Nah, ini mungkin di ini lagi, Seza, yang mau jaga kebersihan itu mungkin langsung saja atau membuang sampah, misalnya kan, gitu ya. Oke, misalnya gitu ya. Atau yang ini aja, misalnya memanfaatkan lahan pekarangan, menanami lahan pekarangan, itu kan menjaga juga kan, dan melestarikan lingkungan juga gitu kan. Ya, misalnya menanam bunga misalnya di pekarangan gitu ya biar tanahnya kan tidak longsor, tidak apa gitu kan dikasih tanaman. Itu bisa itu ya. Oke. Oke. Terus jadi yang kedua itu yang aksi kedua dipersempit lagi ya. Yang tadi yang menjaga kebersihan tempat tinggal tadi. Sadar masyarakat negara memberikan informasi kepada pasien bertanya. Nah, ini gimana ini? Nanti buktinya gimana ini, Seza? Memberikan informasi jelas kepada pasien yang bertanya. Menggunakan helm saat berkendaraan dan mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, oke. Kan banyak itu lalu lintas, bukan hanya helm kan? Apa kewajiban kita? Misalnya parkir, misalnya. Lampu merah, pas lampu merah kita berhenti, itu kan bisa itu kan? Jadi misalnya eh, oke, misalnya memarkir kendaraan pada tempatnya atau memarkir kendaraan sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Nah, gitu. Jadi nanti evidennya bisa foto, Seza. Ya, kamu letakkan motor di bawah di atasnya ada tulisan P. Jangan P coret. Kalau P coret yang silang itu dilarang parkir kan? Nah, gitu. Itu udah termasuk itu. Ya kan? Hmm. Ya, kalau misalnya Seza sedang tidak bawa motor, pas lagi ke pasar foto be motor orang ada situ, gitu. Atau kamu numpang foto dulu rumah mamang parkir, mang numpang foto dulu mang akan di sini mang, gitu. Tidak tahu motor siapa itu. Iya. Tapi jangan ya, motornya motor kamu niat ya. Iya. Oke, menyapa rekan saat bertemu. Nah ini gimana kamu menyapa? Video ini paling ya. Ya, udah. Menjaga kerukunan dengan rekan kerja ini video juga kayaknya ya. Ya kan? Ya. Melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, berdoa waktu petas ya ini. Ini tadi yang pas yang tadi Seza. Yang bulan puasa tadi pas itu boleh yang berdoa sebelum berbuka puasa gitu ya. Oke, atau berdoa setelah berbuka puasa gitu. Ya. Oke, atau bisa juga melaksanakan sholat tarawih kan bulan puasa kan? Iya.
misalkan sholat tarawih gitu, atau tadarusan gitu. Nah, tadarusan bagus yang bawah lagi, coba Sesa yang bawah tuh, yang bawah yang tadi. Nah, oke, lagi yang terakhir, indikator yang terakhir, coba ke bawah dulu. Nah, itu kan ada tuh, menjaga kesehatan jiwa dan raga. Dengan kita tadarusan kan jiwa jadi tenang kan. Nah, itu. Jadi misalnya kegiatan aksinya misalnya tadarusan atau membaca Al-Qur'an misalnya setelah sholat subuh misalnya. Nah, dibuat di situ. Ya. Oke. Itu kan termasuk menjaga kesehatan jiwa kan? Atau misalnya menghadiri peringatan hari keagamaan Nuzulul Quran. Kan nanti kan bulan puasa itu kan. Nah, itu. Ya. Oke, atau bisa juga nanti apa tadi yang berbagi tadi ada yang senantiasa membantu tadi. Misalnya bagi-bagi takjil gitu ada bagi-bagi takjil gitu kan kita ikut gitu. Ya, gitu. Oke. Oke. Yang lain sudah ini, tapi nanti paling nanti sebelum dikumpul Seza nanti dilihat lagi yang mana yang menurut Seza ini kayaknya belum mendetil, masih umum. Cari yang mendetilnya gitu ya. Yang mendetilnya apa? Oke. Tapi kalau menurut Seza, wah ini walaupun kelihatannya umum, tapi saya bisa nanti menunjukkan buktinya, eviden kegiatan saya. Silakan saja, silakan saja, ya. Oke. Karena ini nanti kamu harus mengumpulkan bukti ini nanti, bukti-bukti yang rencana kegiatan yang sudah kamu tulis ini, gitu. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Tidak ada? Oke. Baiklah. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Cukup dulu pertemuan kita untuk hari ini. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita untuk sore ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih Pak Hebi atas kesempatannya untuk memberikan pembelajaran kitab di sore hari ini. Dan nanti walaupun nanti saya tidak, nanti kan kalian ke agenda 2 kan sudah beda tutor. Ya, kalian juga nanti agenda juga beda tutor. Nanti kan ketemu lagi dengan saya di agenda kedua, ketiga, dan keempat. Tapi di klasikal nanti tetap ketemu kita insya Allah. Ya, di klasikal nanti kita tetap ketemu. Nah, kalau seandainya kalian masih ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan tugas atau sehubungan dengan agenda satu ini, mungkin pada saat menulis rancangan atau apa silakan saja. Ya, silakan boleh komunikasikan dengan saya kalau mau tanya atau perlu penjelasan lebih lanjut ya. Oke, Eni ada yang mau ditanyakan Eni? Silakan Eni. Izin Coach, izin Ya. bertanya Coach. Yang terkait semua tugas itu kan untuk yang masukin dalam Google Drive itu kan video. Tapi tadi lihat beberapa teman ada yang kayak masukin tugas-tugas yang lain itu emang harus dimasukin semua ke Google Drive atau enggak Coach? Semuanya. Yang dikumpulkan itu linknya saja. Jadi gini, kalau video itu kan kalian upload di media sosial ada ya, di media sosial kan. Nah, linknya. Nah, kalau dokumen kamu kan punya akun Google Drive. Nah, semua tugas itu kamu masukkan di akun Google Drive kalian. Nanti kan dapat link filenya itu. Nah, linknya itu kamu copy, paste, pindahkan ke PDF. Nah, yang file PDF yang berisi link itu yang kamu kumpulkan di Google Classroom. Gitu. Jadi Google Classroom-nya tidak berat dia, tidak berisi video. Karena kan kita menggunakan Google Classroom yang free yang dipakai itu kan. Pak, Jadi kalau kapasitas misal Maksud saya itu bukan yang video Coach, misalnya kayak yang tadi kan yang rangka yang RABN tadi kan Coach itu kan tidak ada videonya, itu wajib di upload di Google Drive juga ya Coach? ya iya. Ya Kamu kan itu. punya Google Drive iya. Pokoknya Iya. dia dokumen selain video dan dokumen. Kalau video kan bisa di media sosial diupload kan. Nah, kalau di Google Drive itu yang dokumennya, dokumen kamu misalnya tugas RABN, tugas isu, nah gitu. Tapi kalau yang berbentuk video, ya masukkan link dari media sosialnya kalau yang video. Ya, kayak hari ini kan ada tugas PBB, sudah bikin belum kamu? Izin Belum ya?
Sudah, Coach. Nah, nanti link videonya kamu kirimkan di Google Classroom, ya. Sudah Iya. bikin ya? Sudah, Makan sekolah ya, makan sekolah Sudah, ya ini ya. Coach. Ya. Sudah. Jangan mentah-mentah kalau lihat contohnya pakai tentara kok nak pinjam baju tentara kok gitu. Iya, pakai kayak ini lah, pakai putih hitam gitu ya. Oke, dasi dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima Silakan. kasih, Coach. Oke nih. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di klasikal. Dan terima kasih Pak Hebi. Pembelajaran hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Yai. Oke, Terima kasih, Pak. duluan ya. Saya live duluan ya. Mau masuk lagi nih nanti.